Halo kan, ketemu lagi di channel gua K20EDD. Ini sekarang gua mau lanjutin lagi nih yang tentang Redmi S2. Kalau sebelumnya kita yang pertama unlock bootloader, terus yang kedua flash ROM abal-abal, sama yang ketiga ini kita nyoba pasang TWRP sama root handphonenya. Yang pertama-tama kita harus masuk opsi pengembang. Versi MIUI-nya harus diketuk 7 kali ya. Sama diaktifin debugging USB-nya, jangan lupa. Nah, kalau udah kita reboot handphonenya. Kita masuk mode fastboot. Caranya gimana masuk mode fastboot? Kita tekan tombol volume bawah sama power secara bersamaan sampai nongol gambar kelinci sambil bongkar robot tuh. Terus kita colokin handphone ke PC. Lanjut kita fokus ke PC-nya. Di PC-nya nih bahan yang harus disiapin tuh TWRP, file TWRP 4YSL sama Magis-nya 20 yang versi 20.3 nih. Semuanya yang TWRP aja nih, yang TWRP nanti diekstrak nih. Nah, itu nanti diambil recovery.img nya aja, kita copy ke minimal ADB fastboot. Jadi ini PC juga harus sudah terinstall minimal ADB fastboot ya dari pertama itu ya. Nah, kalau udah ini filenya di sini udah ada, sama sekalian Magis versi 20.3.zip-nya juga di copy ke situ ya. Lanjut kita buka open command prompt. Nah, lanjut kita ketik fastboot device. Kalau udah nongol angka-angka, jadi ini device kita udah kedeteksi sama PC. Lanjut lagi kita klik, kita ketik fastboot om device ini garis spasi info ya. Ini buat ngecek bootloadernya kekunci apa enggak. Ini harus sering-sering dicek ya. Jadi yang pasti nih open command prompt nih dari minimal ADB fastboot ya. Jadi harus sudah diinstal dulu. Dari pertama kita UBL nih minimal ADB fastboot itu udah keinstall ya. Lanjut kalau udah kita ketikkan perintah lagi di command prompt-nya. Fastboot flash recovery samain sama yang tadi. Recovery.img ini namanya sama persis ya sama yang tadi kita udah diekstrak file recovery-nya. Nah, kalau udah kita klik enter, itu udah langsung ke install TWRP-nya. Nah, selanjutnya kita ketik lagi fastboot boot recovery.img. Ini fungsinya supaya kita reboot ke recovery langsung secara otomatis. Lihat di handphonenya, lalu kalau udah diketikkan ketik enter. Dan secara otomatis nanti device-nya langsung masuk mode recovery. Nah, kalau di recovery-nya nongol password begini kita cancel aja. Lanjut kita ke proses root. Kita proses rootnya pakai ADB site load, bukan dari install. Soalnya ini di sini memorinya 0 MB. Kita buka ADB site load, kita sweep. Nah, lanjut kita hubungin lagi handphone ke PC.
kita lanjut buka lagi, refresh dulu nih Magisnya. Di sini harus ekstensinya harus nongol ya, .zip. Kalau belum nongol dirubah di pengaturan PC. Lanjut kita copy aja nih Magisnya nih, kita copy namanya biar kita nanti ngetiknya nggak salah. Nah kita copy, lanjut kita buka lagi, klik kanan plus shift buat buka command prompt. Nah di sini kita ketik lagi adb site load ya, itu kalau bahasa Indonesianya. Ini bukan bahasa Indonesia sih cara ngomongnya. Kita paste. Nah itu langsung namanya mirip ya. Ini perintah ini biar langsung ke target. Kita klik enter dan secara otomatis ini Magisnya langsung ke install. Jadi kenapa nggak langsung install dari handphone aja, karena ini memorinya 0 MB. Kalau kita WIP di format data itu memang ini sih nongol, tapi nanti datanya ke reset semua. Jadi kita pakai adb site load supaya aman. Nah kalau udah sukses kita reboot, tunggu sampai proses booting selesai. Jadi cara ini cukup mudah. Kalau kita maksain, kalau ini handphonenya data-datanya masih kosong sih, pakai cara yang di handphone sih bisa. Tapi ini berhubung data-datanya masih kalau udah komplit begini kan sayang kalau di format data ya. Kita tungguin. Nah itu Magisnya udah nongol secara otomatis. Berarti kita udah sukses install ya. Kita buka dulu nih, apa udah kepasang apa belum. Jadi ini kalau pakai cara begini tuh anti bootloop pokoknya ya. Kalau bootloop berarti handphonenya kurang tampan. Nah itu Magisnya udah kepasang. Jadi kita bisa ngoprek-ngoprek handphone ini sesuka kita kalau kita udah ada Magisnya alias handphone sudah terroot. Oke, sekian dan terima kasih dan salam opreker amatir.